Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Radit Intan Lampung. Video ini dibuat untuk salah satu menyelesaikan tugas kelompok matkul Psikologi Lingkungan dengan dosen pemandu Bapak Rahmat Purnama MSI. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja kita lihat video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Singgi Donadoni. Saya di sini yang memandu jalannya presentasi. Sebelum dimulai, lebih baiknya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Pertama, saya Singgi Donadoni dengan NPM 18310800282. Yang kedua ada Reta Andarini dengan NPM 18310800054. Yang ketiga ada Uswatun Hasanah dengan NPM 18310800252. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dalam psikologi lingkungan. Terdapat 3 jenis penelitian, yaitu penelitian yang pertama, penelitian eksploratif. Tahapan penelitian eksploratif dapat dilakukan oleh peneliti apabila fenomena yang akan diteliti belum diketahui sama sekali atau informasi penelitiannya sangat kurang, sehingga akan dipahami variabel-variabel yang terkait dengan fenomena tersebut. Untuk penelitian yang kedua, yaitu penelitian deskriptif, merupakan tahapan penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel-variabel penelitian yang dilihat pada fenomena di lingkungan. Untuk yang ketiga, yaitu penelitian pengujian. Dalam tahap penelitian ini akan diuji kebenarannya. Hubungan antar variabel tersebut pada penelitian yang akan menguji teori dapat menggunakan desain penelitian eksperimen. Untuk desain penelitian, yaitu ada desain survei, yaitu suatu rancangan penelitian yang populasinya diketahui. Sampel yang diambil dari populasi tersebut cukup besar jumlahnya, sehingga generalisasi dari sampel tersebut akan lebih baik. Masalah lingkungan pada umumnya memiliki populasi yang besar, sehingga desain survei dapat digunakan dalam psikologi lingkungan. Yang kedua, yaitu desain studi kasus, merupakan rancangan penelitian yang populasinya tidak diketahui. Data diambil dari individu atau kelompok yang memiliki gejala sama dengan masalah penelitiannya. Data yang diambil dari populasi yang tidak diketahui hanya mengumpulkan data yang diperkirakan sama, maka data tersebut tidak dapat digenerasi penelitiannya. Desain selanjutnya yaitu desain penelitian longitudinal, yaitu di mana pengamatan peneliti mengikuti dari perubahan sejak awal penelitian hingga waktu yang telah ditentukan. Misalnya pengamatannya berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Setiap waktu yang ditentukan, perubahan diikuti oleh peneliti dan dicatat sebagai data adanya perubahan. Desain yang selanjutnya yaitu cross-seksional, di mana peneliti pada desain penelitian ini ibarat memotret suatu peristiwa pada saat tertentu saja, sehingga dapat mendeskripsikan aspek-aspek apa saja yang berpengaruh pada waktu yang ditetapkan tersebut. Desain yang selanjutnya yaitu desain yang mengikuti perubahan secara berurutan. Desain ini digunakan untuk peneliti untuk mengikuti proses perubahan secara berurutan, sehingga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti lebih ketat bila dibandingkan dengan desain longitudinal. Desain selanjutnya desain penelitian yang menggunakan pembanding. Dalam desain ini, peneliti akan membandingkan 2 kelompok yang berbeda. Desain pembanding tersebut membandingkan 2 kelompok sampel yang berbeda dan dari populasi yang berbeda. Desain yang selanjutnya yaitu desain penelitian korelasi. Peneliti melihat hubungan antar variabel yang diteliti. Variabel yang secara teoretik memiliki hubungan, maka dapat dicari hubungannya. Apakah sebagai hubungan sebab akibat atau ada hubungan yang timbal balik. Desain penelitian ini pada umumnya akan menggunakan statistik. Materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan data dalam psikologi lingkungan. Teknik pengambilan data pada psikologi lingkungan ini yaitu ada dengan tes kertas dan pensil. Dalam hal ini, kepada responden diminta untuk menggambarkan suatu rute.
misalnya rute dari rumahnya ke tempat kerja atau ke kampus. Kepada responden diminta menggambarkan rute yang ditempuh, ciri-ciri sepanjang jalan, kalau dapat diperkirakan dengan jaraknya. Tugas menggambar tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana ia dapat mengenal rute setiap hari. Untuk yang selanjutnya yaitu observasi pemetaan tingkah laku. Pemetaan kognitif dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi partisipan atau observasi non-partisipan. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan tingkah laku dengan baik. Untuk melakukan observasi, sebaiknya disiapkan lembar observasi yang dapat diisi oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan data yang lain. Alat pengambil data yang lainnya seperti kuesioner, maka proses penyusunannya adalah sama. Demikian pula dengan cara menjawab dan skala yang digunakan sama seperti dalam teknik pengambilan data yang lain. Data yang diharapkannya sama pula dengan teknik pengambilan data pada metode penelitian lainnya. Apabila data kuantitatif yang diperoleh, maka cara scoring dan teknik analisisnya sama, yaitu menggunakan teknik pengolahan data secara statistik. Apabila data kualitatif yang diharapkan, maka tentunya cara menganalisis datanya dengan metode kualitatif. C. Mengubah tingkah laku manusia dalam psikologi lingkungan. Yang pertama, experiencing atau aktivitas yang dilakukan. Kedua, publishing atau berbagi reaksi dan observasi. Ketiga, processing, mendiskusikan hal yang dipublishing. Yang kedua, generalizing atau menyimpulkan prinsip dunia nyata. Keempat, applying atau perencanaan tingkah laku yang efektif. Siklus proses pelatihan, implementasi dan intervensi pelatihan atau intervensi, penelitian diagnosis, identifikasi kebutuhan pelatihan atau intervensi, tujuan pelatihan atau intervensi, perencanaan, pelatihan dan intervensi. Mengubah tingkah laku manusia dalam psikologi lingkungan. A. Perencanaan pelatihan intervensi. 1. Menetapkan materi intervensi. 2. Menetapkan metode pembelajaran. 3. Waktu penyampaian. 4. Menentukan instruktur. 5. Sarana dan prasarana. 6. Identifikasi peserta pelatihan atau intervensi. B. Pelaksanaan. C. Evaluasi. Intervensi psikologi untuk melakukan perubahan tingkah laku mengedepankan perubahan sikap. Di antaranya 1. Pendekatan berorientasi pada keyakinan sasaran. 2. Pendekatan yang berorientasi pada perasaan atau afektif. 3. Pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku. Faktor yang harus diperhatikan. 1. Perbedaan individual. 2. Sumber yang dapat dipengaruhi untuk mengubah sikap. 3. Kebutuhan kognitif. 4. Ambiguitas. Di posisi psikologi lingkungan dalam AMDAL. Kegiatan AMDAL merupakan kegiatan yang paling penting apabila di suatu daerah akan dilakukan pembangunan. Pembangunan akan mengubah lingkungannya. Perubahan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak pada masalah fisik saja, tetapi akan memberikan dampak kepada manusia dan masyarakat. Masalah AMDAL tidak hanya masalah lingkungan alam saja yang terkena dampaknya, tetapi yang cukup penting adalah manusia yang berbeda di lokasi pembangunan. Demikian masalah psikologi lingkungan tidak dapat diabaikan dalam studi AMDAL.